semuanya, perkenalkan saya Cynthia Tario, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, dari kelas A3 Keperawatan semester 5 dengan NIM 2014201135. Pada saat ini saya akan membahas terkait retinoblastoma. Jadi retinoblastoma ini adalah kanker ganas yang biasanya terjadi pada anak-anak yang dikarenakan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol yang terjadi pada retina mata. Jadi teman-teman sekalian, retinoblastoma ini terjadi karena adanya mutasi gen RB1 di kromosom 13q14. Anak-anak dengan retinoblastoma mereka tidak mempunyai yang namanya kromosom 13q14. Kenapa kromosom 13q14 itu penting? Jadi fungsi dari kromosom 13q14 ini dia berfungsi untuk mempertahankan pertumbuhan tumor pada retinoblastoma. Jadi anak-anak dengan retinoblastoma mereka tidak mempunyai kromosom 13q14 sehingga tidak ada fungsi lagi untuk mempertahankan tumor yang akan terjadi pada retinoblastoma. Kemudian karena terjadinya mutasi gen RB1 di kromosom 13q14 itu menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada retina mata. Kemudian bagaimana tanda dan gejala dari retinoblastoma? Jadi teman-teman untuk tanda dan gejala bisa kita lihat. Yang pertama, mata juling. Jadi anak-anak dengan retinoblastoma memiliki tanda dan gejala seperti mata juling. Kemudian yang kedua, mata kucing atau yang kita sebut dengan leukokoria. Jadi mata kucing bila dikenakan cahaya, bola mata hitam ini akan berubah menjadi putih. Itu yang dinamakan dengan mata kucing atau leukokoria. Berikutnya, bila tumor ini sudah mendesak lagi ke arah luar, biasanya ditandai dengan mata merah. Jadi hati-hati dengan mata merah, karena tidak semua mata merah dikarenakan infeksi. Bisa jadi itu merupakan tanda dan gejala dari retinoblastoma. Kemudian dalam waktu yang mendesak lagi, kondisi mata akan menonjol keluar. Namun sayangnya retinoblastoma ini sering didiagnosis terlambat. Bukan hanya faktor dari keluarga yang sering menunda-nunda konsultasi dengan dokter, tapi juga karena salah diagnosis oleh tenaga kesehatan yang menangani kasus itu terlebih dahulu. Jadi terapi retinoblastoma ini bertujuan untuk yang pertama mempertahankan bola mata, yang kedua mempertahankan penglihatan, dan yang ketiga tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan. Untuk terapi yang bisa kita gunakan yaitu ada terapi laser. Nah, terapi laser ini juga tergantung pada kondisi stadium dari retinoblastoma sendiri. Kemudian dalam kondisi yang lebih lanjut, jika sudah tidak ada lagi penglihatan, maka akan dilakukan pengangkatan bola mata. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau mengeluarkan tumor atau mengevaluasi tumor dan selanjutnya melakukan pemeriksaan patologi selanjutnya. Dan selanjutnya kita bisa lakukan terapi yang lebih lanjut lagi, seperti kemoterapi tergantung dari capaian tumornya. Hal-hal yang menjadi kendala terapi retinoblastoma ini adalah kekhawatiran atau ketakutan orang tua setelah mendengar atau mendapatkan informasi dari dokter bahwa anak mereka mengalami kanker mata atau mengalami namanya retinoblastoma. Nah, itu yang membuat mereka yang pada akhirnya memilih melakukan pemeriksaan atau terapi alternatif dengan bertujuan agar matanya bisa dipertahankan. Namun orang tua tidak perlu khawatir tentang keputusan untuk mengangkat bola matanya, karena tentunya dalam pengangkatan bola mata ini itu dilakukan sesuai dengan kondisi tumornya yang semakin memburuk. Peran keluarga dalam menata laksanakan penyakit retinoblastoma ini sangat-sangat penting. Karena tanpa keputusan keluarga atau tanpa dukungan dari keluarga, maka penata laksanaan dari retinoma mata ini akan lebih tertunda.
dan menjadi fatal sehingga terjadi terlambat ditangani. Jadi untuk para keluarga diharapkan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan anjuran dari dokter. Dan selama melakukan terapi diharapkan untuk melakukan terapi sampai habis. Jangan menunda-nunda, lakukan ini dengan baik, konsultasikan dengan dokter.